Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Gizi Bencana akan menjelaskan bagaimana kami membuat simulasi rencana respon gizi. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada Tari Ramayanti, saya sendiri Merzahila Aprilia, Gladys Kurnia Ramadhani, Yusriana, Rizka Putri Budiman, dan Putri Salsabila Baktiar. Nah, analisis situasi akan dijelaskan oleh Ramayanti, dipersilahkan. Oke, baik. Analisis situasi bencana, yaitu ada data-data dari Provinsi Sanubari sebelum bencana Provinsi Sanubari. Yang pertama, prevalensi anemia pada balita sekitar 57%, prevalensi anemia pada wanita hamil sekitar 46,8%, prevalensi anemia pada usia reproduksi 44,8%, prevalensi gizi buruk itu di Kota Ambara 16%, Kabupaten Saliwang 27%, Kabupaten Rawang 14%. Prevalensi gizi buruk yaitu di Kota Ambara sekitar 50%, Kota Saliwang sekitar 10,9%, Kabupaten Rawang sekitar 3%. Gambaran keadaan setempat. Literasi perempuan di wilayah tersebut rendahnya itu sekitar 24% dan hanya seperempat perempuan usia 15 sampai 24 tahun yang melek huruf. Eh, Akses transportasi yang baik belum merata di seluruh wilayah. Rasio dokter per 100.000 penduduk 0,3. Kecukupan KVA pada anak 6 sampai 59 bulan rendah, hanya 21 anak menerima satu kapsul dan 9% anak menerima 2 kapsul dalam setahun. Sebanyak 46% anak per tahun telah menerima vaksin campak, eh, terus termasuk daerah Andeng malaria COVID-19. Akses air dan sanitasi beragam di berbagai daerah, dan terakhir termasuk dalam wilayah dengan kerawanan pangan yang tinggi. Oke, sekian penyampaian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja dampak bencana terhadap pelayanan gizi. Yang pertama ada terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih penanganan gizi buruk. Kemudian dampak yang lain ada kelompok sasaran gizi sangat rentan terhadap masalah gizi dan kesehatan, mengingat sarana dan prasarana di lingkungan sekitarnya rusak dan terhambat. Yang ketiga, terbatasnya alat screening dan obat maupun perbekalan gizi. Kemudian terbatasnya konselor menyusui. Kemudian pemberian makanan bayi dan anak yang tidak sesuai aturan membuat anak dan bayi menjadi kelompok yang rentan dan berpotensi meningkatkan masalah gizi. Status kesehatan masyarakat terancam dikarenakan adanya keracunan makanan karena mengonsumsi makanan minuman kadaluarsa. Kemudian informasi yang keliru mengenai sulfur sebagai kebutuhan mendesak dapat memperparah keadaan status gizi di lokasi terdampak. Yang terakhir yaitu terhambatnya pemberian makanan yang sesuai prinsip gizi seimbang karena akses air bersih dan sanitasi yang tidak memadai. Kemudian estimasi jumlah kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan. Lansia sekitar 2.881, ibu hamil sekitar 15.368, ibu nifas 69, bayi berusia 0 sampai 5 bulan 1.440, kemudian bayi berusia 6 sampai 11 bulan sekitar 2.650, anak berusia 12 sampai 23 bulan 2.005, anak 24 sampai 59 bulan ada sekitar 1.717, kemudian remaja putri 890 orang, penyandang disabilitas 27 orang, penderita penyakit kronis 51 orang. Jadi totalnya semua adalah 27.098 orang. Eh, Kemudian titik pengungsian berjumlah 94 orang. 94 pengungsian.
Selanjutnya di wilayah prioritas, wilayah yang menjadi prioritas adalah Kota Ambarawa dikarenakan jumlah kelompok sasaran gizi dan kelompok rentan yang terbanyak. Namun, penyelenggaraan respon gizi di kabupaten lainnya tetap menjadi perhatian. Kemudian intervensi prioritas yang diusulkan adalah yang pertama adalah pemberian makanan kepada bayi dan balita dan anak, kemudian pencegahan dan penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk, pemberian suplementasi gizi dan dukungan kelompok rentan. Selanjutnya, ketentuan pokok intervensi. eh, Kegiatan pokok intervensi akan saya serahkan ke Putri Baktiar. Saya persilahkan. Baik, adapun kegiatan pokok intervensi yang pertama pemberian makan makan bayi dan anak yaitu atau disebut dengan PMBA. Yang pertama pengelolaan donasi produk pengganti ASI dan perangkatnya serta makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Kedua, penyelenggaraan guru PMBA. Ketiga, dukungan konseling menyusui dan PMBA. Keempat, akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Kelima, orientasi konseling menyusui dan PMBA. Dan yang terakhir koordinasi PMBA. Dan yang kedua itu ada pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Ya, yang pertama identik paskes rujukan, kedua tata laksana gizi kurang, ketiga tata laksana gizi buruk beranak dan rawat jalan, keempat memastikan ketersediaan obat dan perbekalan, kelima penugasan tim asuhan gizi, dan yang terakhir pelacakan aktif dan deteksi dini oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada suplementasi gizi, yaitu yang pertama distribusi MT, Bumil, dan balita sasaran prioritas. Kedua, suplementasi vitamin A untuk bayi, balita, dan ibu nifas. Ketiga, suplementasi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan rematri. Keempat, koordinasi suplemen gizi. Adapun dukungan kelompok rentan lainnya yaitu orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum. Kedua, memastikan asupan gizi sesuai bagi penderita penyakit kronik. Ketiga, pengawasan kualitas bantuan bahan makanan dan minuman. Dan selanjutnya ada komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang pertama, kaji cepat komunikasi risiko. Kedua, diseminasi pesan kunci. Ketiga, pelibatan masyarakat. Next. Selanjutnya ada tahap awal intervensi dan makanan bayi, bayi dan anak, yaitu pengelolaan donasi produk pengganti ASI dan perangkatnya, serta makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Kedua, penyelenggaraan dapur PMBA. Ketiga, dukungan konseling menyusui dan PMBA. Dan yang terakhir, koordinasi PMBA. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Pertama, yaitu pelacakan aktif dan deteksi dini oleh masyarakat. Kedua, tata laksana gizi kurang dan gizi buruk. Ketiga, memastikan ketersediaan obat dan perbekalan. Next slide. Selanjutnya ada suplementasi gizi. Yang pertama di distribusi MT ibu hamil dan balita sasaran prioritas. Kedua, suplementasi vitamin A untuk bayi, balita dan ibu nifas. Ketiga, koordinasi suplemen gizi. Selanjutnya ada dukungan kelompok rentan lainnya yaitu orientasi dan pendampingan pemenuhan gizi melalui dapur umum. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan kepada Gladys Kurnia Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun koordinasi subklaster gizi yang pertama pada bencana gempa bumi di Provinsi Sanubari. Koordinasi subklaster gizi akan dilakukan dengan mengadakan pertemuan subklaster gizi yang dilanjutkan dengan pertemuan klaster kesehatan. Adapun diskusi dan komunikasi langsung lewat media dilakukan secara berkelanjutan setiap harinya. Yang kedua, koordinasikan anggota subklaster. Subklaster di berbagai tingkat, mitra subklaster kesehatan dan lintas sektor program. Yang ketiga, pertemuan koordinasi subklaster gizi dilakukan di setiap harinya
2 kali sehari pada pagi hari sebelum aktivitas dan sore atau malam hari setelah kegiatan dilakukan. Yang keempat, lokasi pertemuan koordinasi dilakukan pada lokasi yang aman dan dari bencana seperti di posko. Yang kelima, koordinasi subklaster gizi dilakukan di setiap kegiatan berdasarkan lokasi terdampak bencana, mulai dari kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi hingga pusat. Yang keenam, setelah didapatkan hasil koordinasi subklaster, informasi disampaikan melalui pertemuan rutin koordinasi klaster kesehatan. Yang ketujuh, koordinasi lintas sektor dilakukan dengan berbagai. Yang pertama yaitu klaster perlindungan dan pengungsian atau Kemensos terkait lokasi penyelenggaraan dapur PMBA, pelacakan distribusi dan ketersediaan tata kelompok atap. Yang kedua, klaster logistik, Kemensos dan PNBP mengenai distribusi logistik, bahan makanan dan dukungan operasional, transportasi dan perundangan. Yang ketiga, klaster ekonomi, Kementan dan Kemenkop UKM mengenai dukungan ekonomi dan bantuan. Klaster serjana dan praserjana, Kementerian PUPR mengenai penyediaan supras air bersih. Selanjutnya, klaster pendidikan Kemendikbud mengenai koordinasi suplementasi untuk sasaran rematri dan anak sekolah. Adapun yang terakhir yaitu klaster pemulihan dini Kemendri dan PNBP untuk memastikan gizi masuk dalam perencanaan rehab dan rekonstruksi pemerintah. Yang kedelapan yaitu diseminasi informasi hasil pertemuan koordinasi dilakukan melalui media atau yang tersedia. Contohnya papan pengumuman sosial dan grup WhatsApp. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, rencana monitoring akan dilanjutkan oleh Yusriana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Adapun selanjutnya yaitu rencana monitoring PMBA. Surat edaran telah dikeluarkan dan diedarkan kepala dinas dan instansi terkait. Yang kedua, jumlah kegiatan orientasi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, jumlah peserta orientasi. Yang keempat, jumlah dan lokasi pelaksana. Yang kelima, jumlah pelanggan dan yang dilaporkan. Yang keenam, jumlah pelaporan yang ditindaklanjuti. Ketujuh, persentase anak usia 6-23 bulan yang memiliki akses terhadap dapur PMBA atau makanan pendamping ASI. Yang ketujuh, jumlah orientasi dan pendamping dapur umum yang sudah dilakukan. Yang kedelapan, jumlah ibu atau pengasuh yang sudah menerima konseling. Yang kesembilan, jumlah konselor PMBA dan menyusui yang dimobilitas. Yang ke-9, jumlah peserta pelatih konselor PMBA yang menyusui. Yang ke-10, jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pihak yang terkait untuk mendorong ketersediaan RRIA. Ya, pertemuan koordinasi POKJA PMBA yang dilaksanakan. Next. Next, Sheila. Selanjutnya yaitu perencanaan dan penanganan gizi kurang balita gizi buruk yang ditangani, presentasi dan jumlah balita yang dan meninggal, presentasi dan jumlah gizi buruk yang ditangani dan replace, presentasi dan jumlah gizi kurang yang ditangani atau mendapatkan PMT konseling gizi, PMT konseling gizi dan sembuh, jumlah fasilitas kesehatan rujukan yang diidentifikasi, mampu melaksanakan tata laksana gizi buruk, jumlah pelaksanaan penapisan massal dengan melibatkan masyarakat yang telah dilakukan, jumlah balita yang gizi kurang dan gizi buruk yang ditemukan dari penapisan massal oleh masyarakat, jumlah TAG yang ditugaskan ke lokasi bencana, jumlah dukungan atau kerjasama lintas sektor yang telah dilakukan, terbentuk proyek PROKJA pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang terakhir adalah jumlah pertemuan koordinasi POKJA pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk yang dilaksanakan. Sekian, saya kembali.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Putri Budiman, dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada suplementasi gizi. Yang pertama itu ada jumlah ibu hamil yang diberikan MT, jumlah balita 6 sampai 59 bulan yang diberikan MT, jumlah ibu hamil cake yang diberikan makanan tambahan bila kurang kurang dari 23,5 cm, dukungan kelompok rentan lainnya, jumlah balita gizi kurang yang diberikan makanan tambahan lila kurang dari 12,5 cm, jumlah bayi 6 sampai 11 bulan, balita 12 sampai 59 bulan yang diberikan vitamin A, jumlah ibu nifas yang mendapatkan vitamin A, jumlah ibu hamil yang menerima TTD sesuai standar, jumlah remaja yang menerima TTD sesuai standar, jumlah koordinasi yang dilakukan dengan program atau subklaster pelayanan kesehatan untuk pemberian obat cacing dan zinc untuk terapi diare pada sasaran. Next. Yang terakhir dari rencana monitoring itu ada dukungan kelompok rentan lainnya. Yang pertama ada jumlah orientasi pemenuhan gizi yang dilakukan bagi penyelenggaraan dapur umum. Yang kedua ada jumlah pendampingan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan dapur umum. Yang ketiga ada jumlah kerjasama yang dilakukan bersama dengan program atau subklaster layanan kesehatan untuk memastikan korban bencana penderita penyakit mendapatkan asupan yang sesuai. Yang terakhir ada jumlah kerjasama yang dilakukan dengan sektor atau klaster atau instansi terkait dalam pengawasan bantuan bahan makanan dan minuman di jalur pasok bantuan termasuk di masyarakat. Itu sekian dari saya sebagai moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang pertama ada jumlah kegiatan kaji cepat komunikasi risiko yang telah dilakukan, kemudian jumlah laporan kaji cepat komunikasi risiko yang disusun, jumlah pesan kunci terkait gizi yang diseminasikan, jumlah kelompok sasaran yang menerima pesan kunci kemudian jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan dapur PMBA yang dipisahkan berdasarkan gendernya. Kemudian jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam penapisan dan dipisahkan berdasarkan gendernya. Kemudian yang terakhir, jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan respon gizi lainnya dan dipisahkan juga berdasarkan gender dan kegiatannya. Nah, itulah tadi penyampaian mengenai materi kami. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, yaitu dikarenakan adanya bencana gempa di Provinsi Sanubari yang melanda Kota Ambara, Kabupaten Saliwa, dan Kabupaten Rawa, rencana respon gizi dengan melibatkan berbagai sektor. Berdasarkan hasil analisis situasi sebelum dan sesudah bencana, dipilih daerah prioritas yaitu Kota Ambara. Namun, semua daerah terdampak bencana tetap mendapatkan penanganan respon gizi. Beberapa intervensi yang akan dilaksanakan terlebih dahulu adalah PMBA, penanganan gizi kurang dan buruk, suplementasi gizi, dan dukungan pada kelompok rentan. Untuk memastikan pelaksanaan respon gizi berjalan sesuai rencana, pemantauan kegiatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan indikator yang disepakati. Nah, itulah penyampaian kami mengenai rencana respon gizi. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.